warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada periode 1 tahun 2025, nama saya Mahrus, guru kelas MI Matlabul Ulum 2, sekaligus PPG LP3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta PPG 98073004271. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap memberi salam. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Bagus, alhamdulillah kalian murid-murid Bapak rajin-rajin semua. Agar pembelajaran hari ini tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri semua. Mulai. Indonesia Ya, silahkan duduk. Apakah kalian pernah melihat
Orang tua yang jalannya bungkuk. Apa yang mereka alami saat berjalan? Yang mereka alami, tubuh menjadi bungkuk disebabkan karena keadaan tulang menjadi lemah dan rapuh sehingga dapat menyebabkan tulang belakang melengkung. Ya, bagus. Itu merupakan penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Perlu kalian ketahui bahwa kesehatan sangat penting bagi kita semua. Dan jangan biarkan keterbatasan kita hilang karena keterlambatan tersebut. Jadi kalian harus semangat untuk melakukan kegiatannya. Untuk mengamati pelajaran di proyektor, Bapak akan memberi waktu 20 menit untuk materi di proyektor. 15 menit untuk diskusi, 15 menit lagi untuk presentasi. Sekarang Bapak akan membagi kelompok yang dimana 4 orang dalam satu kelompok, ada 4 orang, 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, Ainul Yakin, ya di kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 1, Ainul Yakin, Arsy Adim, Hidayatul Aulia. Dan 4, Farhan Ramadan. Lengkap ya. Kelompok 2, Miftahul Jannah, Mufaiz, Muhakam, dan Sarkasi. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Ketukar. Di sini. Benar ya, kelompok 2. Kelompok 3, bangkunya langsung disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Apa ya? Tadi udah disebutkan kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Muhammad Muhibullah, Nur Fauzi, Nur Laila, Sahil Amin. Kelompok 4, Muhammad Idul Firdaus, Sahil Aziz, Hilyatul Nisa, Rahman. Ada yang mau tanya? Kelompok 2? Oh. Nanti kalian kalau tidak mengerti, Pak akan menayangkan pembelajaran di proyektor. Ya, silahkan duduk. Kalian cermati dan perhatikan di proyektor ya. Ayo kalian perhatikan di proyektor. Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 bagaimana tubuh kita bergerak. Topik C dalam materi penyakit yang menyerang sistem gerak. Muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang? Atau pernah
Pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Selain cedera ringan dan berat seperti patah tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Mari kita pelajari penyakit apa saja yang menyerang sistem gerak pada manusia. Penyebab kelainan sistem gerak pada manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Kebiasaan atau pola hidup yang salah. Ayo, perhatikan. Dan 3. Terserang penyakit seperti badan. Itulah ketiga penyebab kelainan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya, mari kita pelajari apa saja kelainan pada sistem gerak manusia. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang yaitu bentuk X atau O. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk kaki normal. Selanjutnya, ini adalah bentuk kaki berbentuk X. Dan ini kaki berbentuk O. Inilah contoh dari rakitis yang menyerang tulang pada manusia. Selanjutnya, pencegahan rakitis dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Mengkonsumsi makanan kaya vitamin D, kalsium maupun fosfat. Berarti ini bagus ya, lanjutkan ya. 2. Ibu hamil mengkonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter. 3. Berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Akan tetapi, sebelum berjemur, gunakan krim tabir surya atau sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Osteoporosis disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Yang ini ngerti nggak? Ngerti. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Berarti osteoporosis. Osteoporosis biasa menyerang pada orang tua di mana tulang sudah mengalami kropos. Selanjutnya, pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Misalnya, memperbanyak minum susu dan mengkonsumsi ikan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berikutnya ada lordosis, kyphosis, dan skoliosis. Ketiga kelainan ini menyerang pada tulang belakang manusia. Berikut adalah gambar lordosis. Lordosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala terbalik ke belakang. Berikutnya adalah gambar kyphosis. Kyphosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke belakang. Kyphosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala terbalik ke depan. Dan berikutnya adalah gambar skoliosis. Skoliosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang seperti huruf S. Skoliosis disebabkan karena sikap duduk sering miring ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang kalian ngerti apa enggak ini? Bisa dilanjutkan? Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya, pencegahan lordosis, kyphosis, dan skoliosis. 1. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai.
2. Usahakan duduk dan berdiri selalu dalam posisi tegak. 3. Usahakan agar tangan kanan dan tangan kiri membawa beban yang beratnya seimbang. Berikutnya, TBC tulang. TBC tulang disebabkan karena tulang terserang bakteri tuberkulosis atau TBC. Akibatnya, tulang menjadi lemah hingga bernanah. Gejala TBC tulang adalah penderita mengalami nyeri punggung kronis, demam, berkeringat di malam hari, dan kehilangan berat badan. Karena disebabkan oleh bakteri, maka TBC tulang menjadi satu-satunya penyakit tulang yang dapat menular. Perhatikan kebetulan. Selanjutnya ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku atau tegang di seluruh tubuh akibat infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Infeksi dari bakteri ini berpotensi menyebabkan kerusakan saraf. Bakteri tetanus masuk ke tubuh melalui luka terbuka pada tubuh. Misalnya seseorang yang terkena paku yang berdarah. Perhatikan baik. Bukan paku berdarah yang menyebabkan tetanus, tetapi luka akibat tusukan paku yang menjadi jalan bakteri tetanus menginfeksi saraf. Berikutnya, kram otot. Kram otot adalah kondisi otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar badan. Kram otot disebabkan oleh olahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah kurang lancar. Biasanya, kram otot dapat berlangsung singkat dan bekerja dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut ini. Kram otot dapat menyerang ke semua otot yang ada di tubuh. Selanjutnya, pencegahan kram otot dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Menghindari aktivitas fisik dan olahraga yang berat. 2. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. 3. Lakukan olahraga ringan terlebih dahulu, kemudian tingkatkan secara bertahap. Selanjutnya ada stroke. Stroke adalah kondisi aliran darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel otak mati. Sel-sel otak yang mati akan mengakibatkan bagian tubuh yang dikendalikan otak tidak berfungsi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Penyumbatan pada aliran darah ke otak jika tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan pembuluh darah pecah. Berikutnya, pencegahan stroke antara lain: 1. Menerapkan pola hidup sehat. 2. Rutin berolahraga. 3. Menghindari alkohol dan rokok. 4. Mengkonsumsi makanan sehat dan tidak mengandung kolesterol yang menyebabkan penyumbatan darah. Selanjutnya, fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah kondisi di mana tulang mendapatkan tekanan atau benturan kuat sehingga menyebabkan terjadinya tulang patah atau bahkan tulang. Ayo perhatikan. Simak. Yang pertama, fraktura tulang, yaitu kondisi ketika patah tulang tidak menembus kulit. Yang kedua, fraktura terbuka, yaitu kondisi ketika patah tulang menembus kulit. Yang ketiga, fraktura parsial, yaitu kondisi ketika patah tulang tidak utuh atau biasa disebut dengan retak tulang. Yang keempat, fraktura total, yaitu kondisi ketika patah tulang terbagi menjadi 2 atau lebih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ayo diskusikan. Ya. Faktor. Karena waktunya sudah habis, kalian mempresentasikannya dengan kelompok masing-masing. Sudah ya? Sekarang dari kelompok 1,
Ayo maju ke depan semua. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pengamatan dari penyakit yang menyerang sistem gerak, lapangan penyakit, faktor atau patah tulang, gejala nyeri hebat di area tulang yang patah, penyebab cedera akibat kecelakaan jatuh, tabrakan, kecelakaan kendaraan, cara pencegahan konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulang. 2. Osteoporosis atau tulang yang rapuh. Gejala tulang mudah retak atau patah, terutama di bagian pinggul, pergelangan tangan atau tulang belakang. Penyebab kekurangan asupan kalsium dan vitamin D dalam jangka panjang. Cara pencegahan konsumsi makanan kaya kalsium, susu, keju, sayuran hijau, dan vitamin D, ikan, telur, paparan sinar matahari pagi. 3. Lordosis. Gejala kesulitan berdiri tegak dalam waktu lama. Penyebab kelainan sejak lahir bawaan. Cara pencegahan menghindari membawa beban berat secara tidak seimbang. Gimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Benar apa salah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 boleh duduk. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau anu? Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi pengamatan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak, yaitu 1. Fraktur atau patah tulang, nyeri hebat di area tulang yang patah. 2. Pembengkakan dan memar di sekitar lokasi cedera. 1. Kelelahan tulang akibat tekanan berulang, fraktur, stres. 2. Trauma langsung atau kekerasan fisik. 1. Periksa kesehatan tulang secara berkala, terutama bagi lansia atau penderita osteoporosis. 2. Jaga lingkungan agar aman dari risiko terpeleset atau jatuh, misalnya lantai tidak licin. 2. Osteoporosis atau tulang yang rapuh. 1. Tinggi badan berkurang seiring waktu. 2. Nyeri punggung, terutama akibat patah tulang belakang. 1. Penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang seperti kortikosteroid. 2. Riwayat keluarga dengan osteoporosis. 1. Periksa kepadatan tulang secara berkala, terutama setelah usia 50 tahun.
2. Jaga berat badan ideal dan gaya hidup sehat. 3. Lordosis, otot sekitar pinggang terasa tegang atau kaku. 2. Postur tubuh tampak tidak normal, perut menonjol, bongkok menonjol ke belakang. 1. Cedera atau trauma pada tulang belakang. 2. Osteoporosis atau spondylolisthesis, pergeseran tulang belakang. 1. Melakukan peregangan dan latihan postur sejak dini. 2. Periksakan ke dokter jika ada tanda-tanda kelainan bentuk tulang belakang sejak kecil. 4. Skoliosis. 1. Sakit punggung ringan pada beberapa kasus. 2. Kesulitan bernapas pada skoliosis parah karena rongga pada dada menyempit. 1. Perbedaan panjang kaki kanan dan kiri. 2. Postur tubuh yang buruk dalam jangka waktu lama. 1. Gunakan tas punggung dengan benar. Hindari tas berat di satu sisi. 2. Jika ada riwayat skoliosis pada keluarga, lakukan pemeriksaan lebih dini. Sudah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo dipersilakan untuk kelompok 3. Ayo, tata dulu yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi pengamatan dari kelompok 3. 1. Faktor patah tulang. 1. Nyeri hebat di area tulang yang patah. 2. Pembengkakan dan memberi di sekitar lokasi cedera. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Pak? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang kelompok 4. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pengamatan. Nama penyakit. 1. Faktor atau patah tulang. Terkadang gejala terkadang terdengar bunyi krek saat tulang patah. Penyebab kelelahan tulang akibat tekanan berulang, faktor stres. Cara pencegahan, periksa kesehatan tulang secara berkala terutama bagi lansia atau penderita
osteoporosis. 2. Osteoporosis, tinggi badan berkurang seiring waktu. Penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang seperti kortikosteroid. Hindari rokok dan alkohol. 3. Lordosis, lengkungan tulang belakang bagian bawah pinggung tampak menonjol ke depan. Kebiasaan duduk atau berdiri dengan postur tubuh yang buruk. Menjaga postur tubuh yang baik saat duduk, berdiri, dan berjalan. Skoliosis, gejala sakit punggung ringan pada beberapa kasus. Perbedaan panjang kaki kanan dan kiri. Gunakan tas punggung dengan benar, hindari tas berat di satu sisi. Kifosis, kelelahan setelah berdiri atau duduk lama. Cedera atau trauma pada tulang belakang. Konsumsi makanan daya kalsium dan vitamin D untuk menjaga kekuatan tulang. Rhinitis, sendi terasa kaku terutama di pagi hari atau setelah tidak bergerak lama. Proses penuaan osteoartritis, keasuhan sendi akibat usia. Untuk pemulihan otot setelah aktivitas berat. Cedera otot dan sendi terkadang disertai suara pop saat cedera terjadi. Kurangnya fleksibilitas atau kekuatan otot. Hindari cedera sendi dengan menggunakan teknik yang benar saat berolahraga atau mengangkat beban. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Dari nomor 6 dan 7, nomor kebalik ya. Ya, bagus untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silahkan duduk. Sekarang kumpulkan LKPD ke depan. Sekarang, apa yang sudah kalian pelajari tentang penyakit yang menyerang pada manusia? Yang satu, apa? Apa saja? Ayo, sebutkan. 1, Faktor atau patah tulang. 2, Osteoporosis atau tulang yang kaku. 3, Lordosis. 4, Skoliosis. 5, Kifosis. 6, Rhinitis. 7. 3. Atau Ya, bagus. Sekarang bagaimana cara penjagaannya? Ayo. Rakitis apa saja? Cara pencegahannya? menjaga berat badan dan untuk mengurangi tekanan pada sendi. Rutin berolahraga ringan untuk menjaga fleksibilitas dan kekuatan sendi.
Ayo, 2 apa? Osteoporosis ya. Apa cara pencegahannya? Konsumsi makanan Makanan kaya kalsium, susu, keju, ya, sayuran, hijau. bagus. Yang 3, lordosis. Menghindari membawa beban berat secara tidak seimbang. Ya, bagus. Klorosis apa yuk? Gunakan Apa yang 4? gunakan tas punggung dengan benar, hindari tas berat di satu sisi. Sekarang kifosis. Ayo, apa lagi? Kifosis. Cara mencegahnya? Konsumsi makanan kaya kalsium dan Ya, bagus. Terus artritis, pencegahannya apa? hindari melakukan konsumsi alkohol berlebihan. Ya, bagus. 7, cedera otot atau sendi, apa? Gunakan alat pelindung saat berolahraga, misalnya pelindung lutut, pergelangan tangan. Ya, bagus. Sekarang Bapak memberikan soal evaluasi terhadap materi yang telah diajarkan. Ayo satu-satu ini ya. Waktunya cuma 5 menit ini ya. Arsil. Nggak usah, nggak usah, ayo. Langsung kerjakan. Ya, sekarang kumpulkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ayo duduk di tempatnya, ayo. Ayo silakan duduk di tempatnya. Nah, anak-anak, begitu pentingnya pencegahan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Yang satu, apa? Dua, tiga, lordosis. 4, 5, 6, 7. Ya, bagus. Berarti kalian semua paham ya? Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas di rumah untuk mencari penyakit di sekitar kalian. Gimana? Ya, Pak. Nah, karena waktunya sudah habis, Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.